Ini dikatakan dalam kitab Tabaqatun Nasabin yang ditulis Bakar Abu Zaid. Ini keterangan yang diambil oleh Kiai Imaduddin. Jadi jelas ya, dengan ini kitab yang dibawakan oleh pihak Rabi'atul Alawiyah, yaitu kitab masalah kitab Bahrul Ansab yang katanya lebih tua daripada kitab Asyadaratul Mubarakah. Dengan adanya ini, dengan referensi ini sudah terbantahkan, dan pihak Rabi'atul Alawiyah pasti geleng-geleng kepala kalau membaca jawaban Kiai Iman ini. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas update informasi terkait dengan masalah habaib di Indonesia yang hari ini masih terus menerus saja memanas. Adu argumentasi dengan sejumlah rujukan kitab terus menerus bermunculan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka, ya, para pendukung, di antara baik para habaib maupun Kiai Imaduddin Usman itu memunculkan berbagai referensi-referensi baru dari sumber-sumber seperti Facebook dari para ahli-ahli nasab internasional yang kemudian semakin memperkaya ya diskursus terkait dengan nasab Ba'lawi yang hari ini masih terus-menerus saja diperbincangkan. Tetapi kali ini ada tulisan dari Kiai Imaduddin Usman yang lagi-lagi ini mengkuliti habis, ya, surat edaran Rabita Alawiyah yang mencoba menjabarkan tentang nasab Ba'lawi yang bersambung dengan sejumlah kitab-kitab rujukan yang menurutnya itu lahir di abad-abad kelima seperti Tahsibul Ansab dan sebagainya. Tetapi kitab-kitab rujukan ini betul-betul dikuliti habis oleh Kiai Imaduddin Usman, dan ini jelas membuat, ya, Rabita Alawiyah dalam posisi yang semakin kewalahan karena argumen-argumen yang dia bangun untuk kemudian menjelaskan tentang nasab Ba'lawi justru itu selalu dikuliti, dimentahkan oleh tulisan-tulisan Kiai Imaduddin Usman. Tentu kita penasaran seperti apa sih argumentasi yang dibangun oleh Kiai Imaduddin Usman sehingga bisa mementahkan argumentasi para pengurus Rabita yang juga merujuk kepada kitab-kitab yang selama ini menjadi andalan mereka, ya, tentang, ya, nasab keluarga Ba'lawi. Tentu ini hal yang cukup menarik untuk kita telisik lebih jauh, hal yang menarik untuk kita selami bagi para pencinta sejarah. Apalagi persoalan nasab ini memang betul-betul sangat prinsip, sangat krusial karena itu akan menentukan nasab seseorang. Apalagi itu disandarkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, sehingga menjadi penting untuk kita betul-betul selalu cermat dan jeli dalam memahami maupun, ya, meneliti sejumlah referensi-referensi yang menjadi rujukan mereka. Untuk lebih jelasnya kita akan simak seperti apa ulasan, ya, yang kemudian tulisan Kiai Imaduddin Usman ini yang menguliti, ya, surah edaran Rabita Alawiyah. Kita simak dulu sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin membacakan jawaban Kiai Imaduddin terhadap surat edaran Rabithah Alawiyah tentang nasab Ubaidillah. Sebetulnya tulisan ini sudah lama, ya, tapi saya sangat tertarik sekali untuk membacakan kepada teman-teman karena tertariknya saya cara Kiai Imaduddin mematahkan argumentasi atau referensi yang dibawakan oleh pihak Rabithah Alawiyah. Agar tidak terlalu panjang, saya langsung bacakan. Ini pertama ini saya bacakan edaran dari pihak Rabithah Alawiyah. Dengan ini kami dari Maktab Daimi Rabithah Alawiyah memberitahukan bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang dikarang oleh Imam Fakhrul Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah adalah bukan satu-satunya kitab nasab yang menjadi sandaran para ahli nasab. Dari sini jelas, ya, Rabithah Alawiyah mengatakan rujukan ahli nasab itu bukan hanya kitab Syajarah Al-Mubarakah, tapi masih ada kitab yang lain. Nah, di sini kemudian Rabithah Alawiyah menampilkan nama-nama kitab yang perlu dijadikan rujukan. Yang pertama adalah kitab Bahrul Ansab, di mana kitab ini dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini An-Najafi yang wafat pada tahun 433 Hijriah abad keempat. Pada halaman 46 dan 52 beliau telah menuliskan keturunan daripada Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq An-Nakib, yaitu Ahmad, dan anak keturunannya disebutkan bahwa nama anaknya salah satunya adalah Ubaidillah. Jadi di dalam kitab ini sudah menyebutkan
bahwa Ahmad Al-Muhajir punya anak yang bernama Ubaidillah. Kalau memang betul, ini bisa menjadi referensi bagi Rabi'atul Alawiyah, karena kitab ini, Bahrul Ansab, menurut klaim Rabi'atul Alawiyah itu lebih tua daripada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang dijadikan referensi oleh Kiai Imaduddin. Namun kita lihat nanti ya jawaban Kiai Imaduddin tentang ini, bagaimana beliau menjawab atau menanggapi masalah kitab Bahrul Ansab ini. Terus yang kedua, kata Rabi'atul Alawiyah, yang perlu dijadikan rujukan sebagai kitab nasab itu adalah kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain yang dikarang oleh Abil Muammar Yahya bin Muhammad Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi yang dikenal dengan Ibnu Toba yang wafat pada tahun 478 Hijriah, abad keempat. Wow, lagi-lagi kitab Abnaul Imam yang disebutkan oleh Rabi'atul Alawiyah juga ternyata lebih tua daripada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, yang dimana di dalam kitab ini katanya Ubaidillah sudah disebutkan sebagai keturunan dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Inilah isi daripada surat edaran yang dibuat oleh Rabi'atul Alawiyah ya, dengan menampilkan dua kitab ini yang katanya umurnya lebih tua daripada kitab yang digunakan oleh Kiai Imaduddin. Dan berikut ini akan saya bacakan tanggapan Kiai Imaduddin atau jawaban beliau terhadap surat edaran tersebut, yaitu masalah kitab Bahrul Ansab dengan kitab Abnaul Iman. Baik teman-teman, kita perhatikan ya, bagaimana Kiai Imaduddin mematahkan surat edaran dari Rabi'atul Alawiyah itu. Berikut saya bacakan. Dua kitab ini, ya, yang dimaksud dua kitab ini ya tadi itu, Bahrul Ansab dengan Abnaul Imam yang dijadikan rujukan oleh Rabi'atul Alawiyah. Yang disebut oleh Rabi'atul Alawiyah tersebut tidak dapat dijadikan hujjah bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad. Jadi di awal-awal jawaban saja ini beliau sudah mengatakan dua kitab itu tidak bisa dijadikan hujjah. Entah kenapa alasannya, nanti akan saya tampilkan ya alasannya. Berikut ini kita lihat sama-sama alasan beliau kenapa kitab itu tidak bisa dijadikan hujjah. Yang pertama, kitab Tahdzibul Ansabnya. Yang kata pihak Rabi'atul Alawiyah, kitab tersebut atau kitab Bahrul Ansab itu katanya sih lebih tua daripada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, kata pihak Rabi'atul Alawiyah. Namun, kata Kiai Imaduddin dijawab bahwa itu adalah dusta. Kenapa dusta? Karena kitab itu dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini An-Najafi. Kapan beliau wafat? Beliau ini wafat pada abad ke-10 Hijriah. Masuk akal nggak? Beliau wafat, pengarangnya wafat pada abad ke-10 Hijriah, lalu pernah menulis kitab di abad ke-5. Bayangkan berapa ratus tahun umur beliau. Maka dari sini sudah tidak masuk akal kitab Bahrul Ansab itu kalau dikatakan lebih sepuh atau lebih tua umurnya daripada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Dari sini jelas ya, pihak Rabi'atul Alawiyah sudah terbantahkan. Dari mana Kiai Imaduddin ini mendapatkan bahwa kitab itu adalah kitab dusta kalau dikatakan lebih tua daripada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah? Kita lihat dalam kitab Tabaqatun Nasabin karya Bakar Abu Zaid. Dalam kitab itu disebutkan Muhammad ibnu Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini ya, An-Najafi Al-Qarnil Ashir lahu Bahrul Ansab awil Musyajjar Al-Kasyaf li usuli Sadatil Ashraf. Ini yang menjadi keterangan atau yang menjadi referensi Kiai Imaduddin ya, bahwa pengarang atau penulis kitab Bahrul Ansab itu yaitu di abad ke-10 wafatnya, Al-Qarnul Ashir. Coba lihat kita di dalam kurung ini, Al-Qarnil Ashir ya. Ini dikatakan dalam kitab Tabaqatun Nasabin yang ditulis Bakar Abu Zaid. Ini keterangan yang diambil oleh Kiai Imaduddin. Jadi jelas ya, dengan ini kitab yang dibawakan oleh pihak Rabi'atul Alawiyah, yaitu kitab masalah kitab Bahrul Ansab yang katanya lebih tua daripada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, dengan adanya ini, dengan referensi ini sudah terbantahkan, dan pihak Rabi'atul Alawiyah pasti geleng-geleng kepala kalau membaca jawaban Kiai Imad ini. Kemudian di dalam cover Tahdzibul Ansab cetakan penerbit Darul Mujtaba Saudi Arabia tahun 1419 Hijriah yang ditahqiq oleh Asy-Syarif Anas Al-Kutubi Al-Hasani, ditulis begini: Bahrul Ansab Al-Musamma Al-Musyajjarul Kasyaf li usuli Sadatil Ashraf lil Allama An-Nasab Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi min Alamil Qarni Tasi. Jadi di apa ya, di dalam covernya saja ya, covernya kitab Tahdzibul Ansab itu atau Bahrul Ansab itu sudah ada tulisan begini, bahwa siapa ini? Al-Imam Amiduddin ini termasuk orang yang ahli ilmu pada abad ke-9 ya, atau abad ke-10 Hijriah. Bagaimana? Pertanyaannya, kok bisa menulis kitab di abad ke-5? Jadi itu artinya pemalsuan umur ya, pemalsuan umur. Padahal itu kitab
abad ke-9 sampai abad ke-10, bukan abad ke-5 atau ke-4. Jadi tidak sah kalau kitab itu atau Bahrul Ansab itu dikatakan lebih tua daripada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Selanjutnya, untuk kitab yang kedua, yaitu kitab Abnaul Imam, yang ditampilkan oleh pihak Rabithah Alawiyah. Dan itu sampai sekarang menjadi referensi atau menjadi pegangan pihak Rabithah Alawiyah, kitab Abnaul Imam itu. Kata Kiai Imaduddin, ya, kitab yang kedua itu, kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam, Al-Hasan wal Husain, telah dijelaskan dalam tulisan Kiai Imad yang judulnya Muhammad Lutfi Rahman mempertahankan nasab Habib dengan kitab palsu. Jadi silahkan teman-teman baca sendiri dalam artikel Kiai Imaduddin dalam WhatsApp-nya, kalau nggak salah Nahdlatul Ulum, Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Jadi jelas di sana dijelaskan oleh Kiai Imaduddin bahwa kitab Abnaul Imam itu adalah kitab palsu, ya. Alasannya berikut ini. Kitab ini judulnya palsu karena kitab ini tertulis dengan judul Abnaul Imam. Namun kenyataannya isinya di dalam kitab itu bukan semata kitab tersebut, namun telah ditambahi kalimat para penyalin dan pentahqiq. Yusuf Jamalul Lail, sang pentahqiq, memberi judul kitab ini adalah Al-Aqdul Masi fi Ansabi Ali Baitin Nabawi. Jadi kata Kiai Imaduddin, judulnya saja sudah palsu, apalagi isinya sudah banyak tambahan-tambahan baik dari pentahqiq atau penyalin kitab tersebut. Jadi tidak sah apabila kitab itu dijadikan ranah ilmiah atau dijadikan debat ilmiah karena sudah banyak perubahan dari kitab aslinya. Makanya itu kitab dikatakan kitab palsu. Itu yang pertama dari masalah judul kitabnya. Terus yang kedua, kitab Abnaul Imam itu dikatakan kitab palsu, itu alasannya karena pengarangnya juga palsu, karena seakan-akan seluruhnya karangan Ibnu Toba-Toba, padahal di dalamnya ditambahkan oleh 4 orang, yaitu Ibnu Sodakoh Al-Halabi yang wafat pada 1180, Abul Aun As-Sifarini yang wafat pada 1188 Hijriah, kemudian yang ketiga Muhammad bin Nasr Al-Maqdisi wafat 1350 Hijriah, dan yang keempat Yusuf Jamalul Lail 1938 Hijriah wafatnya, yang kemudian mencetaknya dan memberi judul baru dengan nama Al-Aqdul Masi fi Ansabi Ali Baitin Nabawi. Nah, mereka ini berempat lah yang mengaburkan isi kitab Abnaul Imam yang awalnya tidak ada kemudian diadakan, ya. Dan ini adalah kitab palsu. Terus yang ketiga alasannya kitab itu tidak bisa dijadikan hujjah dikatakan palsu karena tahunnya pun juga palsu, karena kitab ini ditulis ulama yang wafat tahun 199 Hijriah sebagaimana disebut dalam kitab ini pada halaman 17. Namun kemudian di judul ditulis wafat 478 Hijriah. Isinya palsu karena isinya tidak sesuai judulnya. Judulnya kitab Abnaul Imam tapi isinya penuh tambahan dari penyalin dan pentahqiq. Inilah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawaban Kiai Imaduddin terhadap surat edaran yang ditulis oleh pihak Rabithah Alawiyah. Jadi dengan ini, dengan jawaban Kiai Imaduddin yang sangat ilmiah ini, pihak Rabithah Alawiyah, pegangan referensi Rabithah Alawiyah sudah terbantahkan dan pihak Rabithah Alawiyah belum ada jawaban yang kedua. Semoga pihak Rabithah Alawiyah dapat menemukan. Ya, itu ulasan ya tulisan dari Kiai Imaduddin Utsman yang betul-betul mengkritisi habis ya edaran dari Rabithah Alawiyah, dan nampak sekali bagaimana argumen-argumen Kiai Imaduddin Utsman ini ya betul-betul luar biasa ya, mementahkan bangunan argumentasi Rabithah Alawiyah. Memang jika kita simak bahwa rujukan kitab yang disodorkan oleh Kiai Imaduddin Utsman memang agak lebih ideal ya, baik dari sisi muatan ya maupun dari sisi tahun terbit dan juga masa hidupnya seorang penulis. Demikian pula bagi para pentahqiq yang dikritisi tadi, kan banyak kitab yang kemudian itu ada tambahan-tambahan dari para pentahqiq. Artinya itu menunjukkan bahwa kualitas daripada kitab itu yang sudah dijelaskan oleh para pentahqiq ditambahkan, maka bagi Kiai Imaduddin Utsman ya tentu harus dilihat lagi lebih dalam. Ketika tidak ada kitab lain yang kemudian membenarkan itu, maka bisa dikatakan bahwa pentahqiq itu jelas itu bahagian daripada subjektivitas dari pentahqiq ya. Oleh Kiai Imaduddin Utsman ini kemudian dilihat ya lebih seksama lagi, ini lebih pada prinsip kehati-hatian dalam menentukan ya sebuah pilihan dan sikap intelektual. Kita berharap bahwa ini terus bisa memunculkan berbagai referensi sehingga nantinya muaranya betul-betul ilmu pengetahuan yang bisa mencerahkan umat Islam di Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.